Persebaya Surabaya sukses memenangkan derby Jawa Timur dengan membantai Arema FC dengan skor telak 0-4. Masing-masing gol berhasil diciptakan oleh Francisco Rivera pada menit ke-49 dan menit ke-82, Jefferson Silva pada menit ke-76, serta gol penutup dari Mikael Tata pada menit ke-86. Dengan kemenangan tersebut, Persebaya Surabaya masih menduduki posisi ke-6 klasemen sementara dengan raihan 48 poin dari 30 pertandingan. Kemudian pada pekan ke-31 BRI Super League musim ini, tim Bajul Ijo akan menjamu tim Badai Pasifik yang masih berkutat di posisi dasar klasemen. Pertandingan ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo pada tanggal 2 Mei 2026 dan akan kick-off pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Seperti diketahui pada leg pertama musim ini, Persebaya Surabaya ditahan imbang oleh PSBS Biak dengan skor kacamata. Dan jika dilihat dari catatan statistik di 5 pertandingan terakhir mereka, Persebaya Surabaya memang lebih unggul dengan memenangkan 3 kali pertandingan dan 2 laga berakhir dengan hasil imbang. Bermain di kandang sendiri tentunya Persebaya Surabaya percaya diri dan diunggulkan mengalahkan PSBS Biak. Selain itu, 2 kemenangan beruntun yang didapat saat melawan Malut United dan Arema FC menjadi modal penting bagi Green Force. Pelatih Persebaya Surabaya Bernardo Tavares meminta supporter Bonek Mania agar datang memenuhi stadion untuk memberi dukungan. Pelatih asal Portugal tersebut menegaskan bahwa dukungan penuh supporter sangat dibutuhkan dalam pertandingan melawan PSBS Biak, terutama dalam mengisi JBT yang menjadi simbol semangat supporter. Dan berikut ini adalah prediksi formasi yang akan diturunkan oleh pelatih Bernardo Tavares adalah formasi 4-3-3. Untuk di posisi penjaga gawang kemungkinan akan ditempati oleh Andika Ramadhani. Kemudian untuk di posisi fullback kanan akan ditempati oleh Arif Catur. Selanjutnya untuk di posisi bek tengah akan ditempati oleh duet pemain asing Risto Mitrevski dan Gustavo Fernandes. Sementara untuk di posisi fullback kiri akan ditempati oleh Jefferson Silva. Kemudian untuk di posisi gelandang bertahan akan ditempati oleh Milos Rajkovic dan Tony Firmansyah. Sedangkan untuk di posisi gelandang serang akan ditempati oleh Francisco Rivera. Untuk di posisi penyerang sayap kanan akan ditempati oleh Gali Freitas. Untuk di posisi penyerang sayap kiri akan ditempati oleh Bruno Moreira. Terakhir untuk posisi penyerang tengah akan ditempati oleh penyerang lokal Malik Rizaldi. PSBS Biak berada dalam situasi paling kritis sepanjang musim BRI Super League musim 2025-2026. Klub berjuluk Badai Pasifik itu kini terpuruk di dasar klasemen dengan hanya meraih 18 poin dari 30 pertandingan. Kondisi tersebut semakin memburuk setelah kekalahan telak pada pekan ke-30 ketika menjamu Malut United di Stadion Maguwo Harjo. PSBS dipermalukan dengan skor mencolok 0-7. Hasil itu menjadi kekalahan terbesar PSBS sepanjang musim ini. Lebih dari sekadar angka, performa tim menunjukkan penurunan drastis dalam aspek mental dan organisasi permainan. Kini, ancaman degradasi bukan lagi sekadar kemungkinan. PSBS Biak berada pada titik di mana nasib mereka bisa ditentukan dalam waktu dekat. Dan apabila kalah dari Persebaya Surabaya, sudah dipastikan PSBS Biak akan turun ke Liga Kasta kedua Indonesia. Dengan lawan berat seperti Persebaya, Dewa United, Arema FC, dan Bayangkara FC di sisa jadwal, tekanan semakin besar. PSBS kini harus menerima nasib cepat atau lambat akan terdegradasi dari BRI Super League. Nah, adapun prediksi formasi yang akan diturunkan oleh pelatih asal Rumania Marian Mihail adalah formasi 4-3-3. Untuk di posisi penjaga gawang kemungkinan akan ditempati oleh Kadu Monteiro. Kemudian untuk di posisi fullback kanan akan ditempati oleh Arjuna Agung. Selanjutnya untuk di posisi bek tengah akan ditempati oleh duet pemain Hadi Ardiansyah dan Nur Hidayat. Sementara untuk di posisi fullback kiri akan ditempati oleh Pablo Andrade. Kemudian untuk di posisi gelandang bertahan akan ditempati oleh Nelson Alom dan Moses Madjar. Sedangkan untuk di posisi gelandang serang akan ditempati oleh Yano Putra. Untuk di posisi penyerang sayap kanan akan ditempati oleh Heri Susanto. Untuk di posisi penyerang sayap kiri akan ditempati oleh Lukinhas.
Terakhir untuk posisi penyerang tengah akan ditempati oleh Mohcine Hassan. Akhir masa bakti Bruno Moreira di Persebaya. Akankah ada babak baru? Hari ini jadi momen krusial. Masa depan Bruno Moreira di Persebaya masih tanda tanya besar yang bikin bonek menahan napas. Per 30 April 2026 kontrak resmi berakhir, namun belum ada pengumuman dari manajemen soal perpanjangan pemain asal Brasil itu. Bruno bukan sekadar pemain asing. Ia jadi simbol kreativitas dan motor serangan yang selama ini menghidupkan permainan Persebaya. Kecepatan, visi bermain, serta ketenangan dalam eksekusi membuatnya jadi sosok penting yang sulit tergantikan dalam skuad bajul ijo. Bukan hanya statistik, loyalitas Bruno jadi alasan kuat dicintai bonek. Ia tetap berdiri saat tim dalam kondisi sulit. Kini publik menanti keputusan besar, apakah Persebaya mempertahankan sang ikon atau justru membuka babak baru tanpa dirinya. Sepanjang karirnya bersama Persebaya, Bruno mencatat 115 penampilan, mencetak 36 gol, serta menyumbang 14 assist bagi tim. Dengan kontribusi besar dan peran vital di lapangan, kepergiannya jika terjadi akan jadi kehilangan besar bagi